السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini yang tunggu sami masih terican di Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling baik ini. Sehingga hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang menunggu sami berjamaah melakukan kewajiban sholat maghrib, berkumpul di majelis ilmu yang disebut sebagai Raudhatun min Riyadhil Jinan, ya, yang disebut dengan taman-taman surga. Alhamdulillah. Bahagia sedikit yang menunggu sami. Alhamdulillah. Kebahagiaan yang menunggu saat ini menunjukkan tentang kekuatan iman yang menunggu saat. Salah satu sifat orang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam hadisnya la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak pernah akan merasa puas dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal-amal saleh, sehingga nanti Allah menjadikannya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah malam ini yang berurusannya antusiasme sangat tinggi, ya. Demen bahagia ini pada malam yang berbahagia ini memperingati salah satu peristiwa agung, peristiwa pelik di dalam kehidupan Nabi SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu rentetan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah salah satu peristiwa yang besar, peristiwa sak belik, sak agung yang terjadi dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 daripada kenabian beliau. Sampun berlalu 9 tahun dan masuk pada tahun ke-10 beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Allah memberikan hadiah Isra dan Mi'raj. Para ulama menyebutkan ini hadiah. Ada juga yang menyebutkan sebagai tasliyah, penghibur hati baginda Nabi. Penghibur hati yang kemudian jauhan di sini Nabi alaihissalatu wassalam hadiah spesial. Nabi hadiah spesialnya kewajiban sholat 5 waktu. Nah, niki hadiah yang paling pelik niki. Hadiah yang paling pelik bagi umat manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Salat niki adalah imanuddin, tiang agama. Saya sagawe salat, maka dia sudah menegakkan agama di dalam kehidupannya. Dari saya saat tinggalin salat, maka dia sudah menghancurkan agama dalam kehidupannya. Mungkin yang perlu kami, alhamdulillah Nabi eran mampu si tegawe sholat 5 waktu, itu artinya yang perlu kami kuat agamanya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj niki sebelum terjadinya tadi yang sampaikan adalah sebagai hadiah dari Allah. Tentunya Rasulullah SAW melewati sekian banyak cobaan dan tantangan. Sebelum Nabi berisra, selama 9 tahun dan masuk ke tahun 10 dengan kafir Quraisy, dia engkah tidak henti-hentinya searah urana Nabi. Padahal lain sendiman Nabi diangkat sebagai Rasul, ya pada Nabi ran percaya pada diri Muhammad, si dulu orang yang jujur, terpercaya, tidak ada kebohongan dalam lisan diri Nabi Sallallahu
pada saat beliau diutus sebagai nabi dan rasul, tebarak tojak umat, tojak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, langsung Nabi tetap sebagai pembohong besar. Ya, kata pembohong besar gitu. Ini mohon maaf perkataan daripada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, selain itu Rasulullah SAW juga sebelum berhijrah mendapatkan kesedihan yang begitu mendalam. Sedih nih kan? Ya kan dia pada kena sedih karena oleh 10 tahun sekarang yang berurusan dengan sebutan Amul Huzni. Ya, tahun kesedihan. Ya kan soal 10 tahun wafatlah paman beliau siapa? Abu Thalib. Dari wafatlah istri tercinta beliau siapa? Khadijah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Marak yang lugu sami ini semisal layak kenyaga masih kuning, sampai debaja, sampai debalik, arak sobok keluarga selalu peng dengan urusan. Denara kepeng, tebeng kepeng. Kurang keloran, tebeng de keloran. Jadi keperhatian di sisi sahabat, di sisi keluarga pasti kangen dan kira-kira kangen dekati sehingga kenyangkan ngembilinan pun pasti kesehing begitu mendalam. Marak nike sifat yang ada, sifat searah oleh saya pamanda beliau Abu Thalib. Gambaran di dalam kitab sirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Thalib ini lamun tokol karena beliau termasuk nabiaran bangsawan, orang terpandang. Begini kenyakan tokol, saya sintor tokol di samping Muhammad. Ya bahagia Ellen yang sedang oleh searan Muhammad. Padahal berdua anak. Sila, lamun yang belum sami kira-kira nih lamun datang ngajak acara-acara atau acara roa dan sebagainya, saya sedih anak, gitu. Lamun di anak bayin, niki sedih jangan diwa anak batur kecuali yang anak kita di dalam milu. Niki Muhammad satu oleh saking sendiri. Muhammad di sini lebih peduli. Niki menunjukkan saking cinta searan saya Abu Thalib pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kenyataan wafat baginda siapa namanya paman beliau Abu Thalib sedih. Ini sedih, sangat sedih. Malah nikah masih kenyataan wafat saya Khadijah. Khadijah ini adalah istri yang sangat beliau cintai. Sangat beliau cintai. Sehingga di mata Allah Subhanahu Wa Taala, kenyataan Khadijah sampun ngambilina tetap masih disebut isi baginda Nabi. Niki pelajaran buat ibu-ibu niki. Nggih, lamun domele ibu-ibu niki tetap teringat niki semama niki belajar dari kehidupan siapa? Khadijah. Sampai cemburu nih ke Nabi Salaina. Dia kembali maka kerang disebut baik searan Khadijah. Padahal yang membini nama lain maka dekam sebut. Itulah tanda cinta Nabi. Beliau mengatakan laqad amanat bi hina kafara bi Khadijah no. Kenyakan denara dengan mele beriman ojo aku seke-seke. Kenyakan kebarat ni paling penting beriman. Ini buat ibu-ibu. Jadi buat ibu-ibu ini motivasi bagaimana kenyakan suami semaman dan negege arah kembali yang sakson. Arah kembali yang sakson. So sila demotivasi. Ini desa Nabi arah nandekan. Milen setor umroh atau ibadah haji. Sila. Jujur ya. Ini ini mana ada situ belanja. Misalnya negege atau mohon maaf ini kan misal semaman ini enggak mau penghasilan saya bilang dia orang 75.000 dia dikira sih lawan lah enggak penghasilan orang 75.000 malah kebegeran hidup boleh bilang dia mungkin dia jadi Khadijah sak paling pada beriman Nabi. Kemudian Khadijah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi adalah wa wasatni bimaliha hina haraman nas. Khadijah nu lamun gede bedoy harta, bedoy kakeng benda
ke si Khadijah. Niki contoh bagi ibu-ibu niki, semisal mohon maaf niki supaya jelo denara penghasilan semamua dan niki, dia mau sukul, dia dengan rumun, semisal niki karena ada alasan, si dia sak sukulan kenteng, oh niki jelo arah tabungan, kira-kira sanggup niki ibu-ibu? Oh iya, si dia pada jadi saksi niki sanggup niki. Lemak lamun ini sukul pegawaian semisal ini kan ini sukulan kepeng sendiri kandung sambilan jero. Jadi harus terima ini gege seket penghasilan alhamdulillah. Misal 75 penghasilan alhamdulillah. 750 penghasilan alhamdulillah. Ini dengan rumun. Itu pegawai salahina nunin kan. Nah niki mohon maaf karena kenapa hadirat Allah Subhanahu wa taala di antara perempuan yang banyak masuk neraka adalah perempuan sanden kira bersyukur, sanden kira berterima kasih ojo sama. Mohon maaf nih, ada beli tahu tempe bilang jelo, tahu tempe tahu 2 kilo, bilang jelo, kan, nih dekat mana puannya, lagu enggak dekat kemampuan, ini kan. Sama mohon masih kita sebagai bidang mama harus dengar di kerasa mencolet maksud berkandung bilang jelo kelor baik kan cuma pegawaian baik ada sa sendiri dari balik bau banyak ada sih bekan gerang beli tangkong sekali merari dan beli tangkong lain dan mereka beli yang balik. Nah ini contoh ada sa sholat terhadap istri dan sholat terhadap suami. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menikah cinta Nabi dan Khadijah, sayangnya Nabi kepada Abu Thalib memilih Nabi, sedih sekali. Sekian tahun sekian tahun yang sama. Nah, kemudian setelah itu masih baik niki orang kafir Quraisy, semakin Nabi menjadi sering demen. Jadi dia besar teman soal Abu Thalib memilih. Abu Thalib ini dengan sak paling dulu nih kan. Dari lamun arak dengan jadi ganggu Nabi, stop dulu. Dimilih pada main-main kecuali oleh murid. Nah, merani kan. Jadi memilih Abu Thalib pada teman, sering teman orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW pun berpikir, dia tahu kena ini nara dengan beriman, kecil kan? Ini kan? Not kelete sirin pada orang lalu menu kecoba baik lalu berdakwah ke daerah Taif. Jadi subul Nabi langan makan pergi ke daerah Taif berdakwah oleh Taif, harapan ini adin sa Nabi aran masyarakat Taif welcome. Masa manggil niki welcome. Tahu dan welcome ibu-ibu? Anak sampai ketawa. Pada kedua, apa bahasa Inggris keset? Keset ini dengan anu naeno kan bahasa Inggris welcome. Soalnya keset nomor hotel welcome tulisan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya adalah Taif dikenal Nabi Aran denara permusuhan dengan orang-orang Mekah. Jadi tidak ada sejarah peperangan sehingga Rasul pun berharap ada bisa di negeri Taif, di daerah Taif arah dengan sendiri terima dakwah. Tetapi hadirat Allah Subhanahu Wa Taala sampai di Taif Rasul mulai berdakwah sampai sekian hari, sampai 10 hari denara dengan terima. Bahkan teoloh di Taif, bahkan para petinggi Taif ini dengan pembeli ini ya kumpulan di masyarakat ada yang bisa orang Nabi. Sehingga Nabi pun tidak diterima dakwahnya, bahkan diusir dari terkapak ngisi baru lama terkapak si Rudi. Teman tidak bisa terkapak si Rudi. Alhamdulillah mau jadi Rudi. Apalagi terkapak isi kepeng 100.000 lah. Kenaan besi kapak teman-teman kan. Mana-mana sekarang masih dah, udah dia terkapak berani ke dia. Ini yang terjadi pada diri Nabi. Sehingga Rasul pun terluka. Termasuk Zaid bin Harisah yang menemani beliau masih bocor, penuh bakat. Soal terdapat si batu. Ini lamun si Rudi jadi baik ya. Jak bakat, pasti besar jari. Nah, ini
Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat itu ketawaranlah isi malaikat. Nabi basal malaikat, Muhammad, silakan memang batu lain mele dendek niki ada yang keseangkatan di gunung Saplek dua le Mekahnya ketimprok kok nih Pak. Nih Pak ada bis selaku. Niki lah mesti diberi jawaban dan kan. Pasti tak Pak ya. Ini anu dengan liwat dong beli anu dan perang motor penerbang. Lah gitu. Mohon maaf ini kurang baik ini bisa arah dengan liwat batur motor bikin dan solah masih yang ngebutan. Apa salah Anda teri? Pasti dah. Irap dan dia waktu ini dikebut penenangan kan. Amanah ini kan dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semisal arah kanjeng dan mau angan ke salat niki benarak musibah. Irap ieu waktu ini dan salat pojok aku. Ini separuh mana niki niki angan yang berurusan ini kadang kurang sholat. Arah masih sak sholat. Mudah-mudahan ada sak selamat oleh perjalanan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dende timplangkan di gunung dia. Sakitan lema arah oleh keturunan. Keturunan sak beriman. Sehingga Anda selapuan dengan beriman oleh itu. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini adalah sakitan mangkin niki ini anak dijajari atau ini bayi nabiaran mohon maaf ini macalan sekedip. Ini pasti ini ke lagu udah bersabar. Ada seandainya ini sholat lebih jaga lemah nasihat yang perlu saya miliki. Iya bau mesin dengan apa Pak? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun kembali ke Taif dalam keadaan bersedih. Nah, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bentuk Isra dan Mi'raj. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Abu Sa'id Malik bin Sa'ad bin Sinan Al-Khudri diriwayatkan sebutullah para sahabat bareng-bareng kebetulan dengan Nabi. Ya Rasulullah, sila cerita ceritaan yang mengusahakan ceritaan itu berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca yaitu ayat pertama dari Quran surah Al-Isra. Quran surah Al-Isra ini adalah surah yang ke-17, urutan ke-17 dari 114 surah. Maka Rasulullah SAW membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa saat terberkahin di sekelilingnya untuk ditunjukkan kepadanya. Allah ingin memperlihatkan kepada Muhammad dan manusia seluruhnya tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaannya, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan kata-kata Nabi Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari Maha Suci Allah, Maha Agung Allah, Maha Besar Allah, hanya Allah sak mampu melakukan hal ini. Pastilah perjalanan sak membutuhkan sekian hari, tangan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begini. Singgohnya perjalanan lalu bau dan tempuh dalam semalam. Ini sampai ke langit dan turun lagi dan bolak-balik. Ini Subhana, Maha Suci Allah yang mampu. Dia narak mampu sama ini. Sila arah dia manusia. Dia narak sama orang. Namun yang menunggu sambil lain, mohon maaf nih, sa sumuran tiang, sakiran punya nabiaran karton Doraemon. Ingat nih. Dia arah saya ingat karton Doraemon. Nggih, karing buka laci ya. Pertama pembelain mele
Lelangi to mila dai bangun. Niki Doraemon. Lagu nagi dia dapat Doraemon niki campur niki hayalan manusia. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala diperjalankan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi hanya Allah yang Maha mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu nabiaran di dalam hal-hal sak belik-belik lain, sak agung-agung lain. Contoh begini, salainan. Allah mampu menciptakan Adam alaihissalam. Adam kira-kira ya arah bapak dia tarik narinan. Arah bapak dia tinan deh. Denara bapak dia tinan dong anak yatim piatu jarin. Yatim piatu dah biada. Denara. Saran yatim piatu ini kan terdiri di situ kan toh. Situ kan toh ala ku dengan toh saya dah. Gini. Begini. Hadi mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu nih menciptakan Adam alaihissalam tanpa perantara dengan doa. Kemudian Allah Maha mampu menciptakan Siti Hawa tanpa perantara seorang ibu penciptaan dengan tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Itu mampu dan kan? Itu mungkin. Hanya Allah yang mampu. Kemudian Allah Maha mampu menciptakan Isa alaihissalam melalui janin perutnya ibunda Maryam alaihissalam. Benar aman nih. Langsung tertiupan roh ke dalam Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Benar aman. Kemudian Nabi Allah Maha mampu menciptakan tiang pelunggur sami melalui perantara dengan toa saat ini sama. Jadi selalu ulangan mampu Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha besar, Allah Maha agung, dan itu saja manusia ini itulah lemah. Dia terpatut, dia terkanggu, sak sombong, sak patut sombong ini Allah. Contoh sombong Allah misal, lah ini yang benar pada pacu doang, yang pada berbuat dosa doang gawe, yang pada berbuat zina doang gawe, berarti kan bumi sekali berhenti kira-kira, mana saja lo kira sampai ini kan, dulu apa nanti kan dulu Sabtu pagi, dia pelayan ini kan. Ibu-ibu rumah jaga kan ulang lagi nyesal ke ladang bantu ulang contek nih kan. Ini ke wajah tuh pelayan ini dan kepegang lagu selalu lucu nih kan dengan oleh bangkat dinar apa jelinur pelayan. Dia oleh pelayan. Ini ya refleks nih biasa saat pelayan oleh bangkat pun pelayan. Padahal tidak bangkat ini sifat manusia terbatasan. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Maha mampu memperjalankan Muhammad lailan di malam hari. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala lamun serius ulangan ilmu nahwu niki lailan niki adalah bentuk nakirah simpel. Ini apa? Ma'rifah, ala alif lam niki nakirah lailan. Maka disebutkan di dalam kitab tafsir ini maksudnya adalah likisori muddatiha, likisori zamanihi, menunjukkan tentang ia semendak dati waktu saat Isra dan Mi'raj. Ya sekejap nih, sekejap namun hitungan akhirat apalagi ini keke. Jadi ya semendak dati. Namun perhitungan manusia kan bilogati perjalanan. Lalu perhitungan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya dia jadi arah semendak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Allah memberkahi daripada al-masjidil aqsa. Disubur ni kira sekeliling tahu sini ni yang berurusan ini subur di penuh tanaman, penuh tumbuhan. Lalu samangkin ini dia yang dikuasai di sini dengan Yahudi. Sebenarnya hadirat Allah Subhanahu wa taala ayat niki juga disebut sebagai isyarat ini oleh para ulama sirah sebagai isyarat bahwasanya Islam akan menguasai kembali daripada Al-Masjidil Aqsa. Soal Nabi samping oleh Masjidil Aqsa, dia langsung memimpin sholat seluruh para nabi dan Rasul. Ini isyarat. Lagu selamat
lamun kaum muslimin tetap mendirikan sholat, tetap taat pada Allah Ta'ala. Namun pada bilik sholat dan ini dia pada menang. Dia tidak menang lawan musuh, lawan diri temesa doang dia bau jah menang. Lamun saran sholat lima waktu ditinggal. Iya pada kira menjelap sili, jelap gendak sekedik-kedik menit lalu jok ngeh terjaga lalu telah. Begini, lamun kira mohon maaf tinggalin sholat. Lalu lamun terbiasa sholat 5 waktu, khusyuk di dalam sholat, tenang hidup. Dan ini, sholat ini ibarat cahaya penerang. Dengan petang tahun menah jadi tahu desa sakendor. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sholat nike sabda Nabi, ibarat Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, berzikir-zikir, lamun nulis julun balen tiang musani, bahasa Nabi dan sahabat, ya arak sungai beli, ya sholat akhir, ya jernih. Kira-kira lamun nulis sambil tolong nih jernih atau enggak? Hah? Lagi itu lagi diri itu lebih depan sih la ilaha illallah. Dan banintun 8. Nyeri ada dua nih. Ah niki. Beda dari mana salah ya. Jadi Nabi melanjutkan ya tenis ya bersih mempelai air apa ada mandi oleh itu 5 kali sejenuh. Kira-kira tenis sendiri. Ya, kira-kira masih terakhir sih sholat dan mandi. Jawab para sahabat, pasti tenis Nabi. Pasti bersih dan nara, tersisa terakhir. Kemudian Nabi mengatakan, marak nike masih sholat. Lamun tiang pelunggu sami tetap gawe sholat 5 waktu dengan cara yang benar, pasti bersih langan dosa, bersih angan kalangan penyakit hati. Lalu pertanyaan, Ustaz yang tetap bersembahyang 5 waktu masih jelek. Lalu yang menjadi angan yang kita keluntu cepat dia bau batur bedoi terus angan ni mene sini dia bau batur solahan luar mene ke sini. Nah aku dia bau napiaran anak bayin dan dia bau tempah bende napiaran nyahut mene ke sini atau selaku aneh. Berarti hari mati Allah Subhanahu Wa Taala ndek nampak solat bisa ndek solat. Ndek nampak sholat sak salah lagu yang perlu sami ndek narak sempurna cara mendirikan sholat. Jelas niki? Nah, coba yang kedua niki. Ara ndek kira-kira oleh yang perlu sami niki dengan Allahu Akbar. Amal ini mana? Enggak tahu ya mana. Hah? Ada doang ya? Teman setelah arisan ini. Sa pegawai nu bangkat aneh. Hujan beli ni beli pare nu tidur menjaga. Ibu-ibu kira-kira apa itu beli kanduk pada soal subuh misalnya kan. Beli jangan atau beli tempe. Masih hendak kepeng. Lah ni kan pasti ini kan. Ini dapat sidu doang tiang masih ini masih malah ni. Jadi untung hari mati Allah Subhanahu Wa Taala salat nika denarah kewajiban khusyuk langan awal sampai akhir. Mana-mana semendak harus terkhusyuk. Lamun langan awal sampai akhir kewajiban khusyuk ternyata denarah diterima salat di jam rumusan ini ke. Jadi mana-mana semendak. Aduh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah memberikan keberkahan terhadap Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang lanjutkan. Sampun Nabi membaca ayat ini, maka beliau jelasin kepada sahabat. Bainama ana naimun, ya, penyengkel kekiram oleh Masjidil Haram. Atani atin datang sepodeuna apan pengasak pelaku nikmat sadar sempurna bahasa Nabi pengasak kemudian tiba-tiba maka ketarik oleh kendaraan yang namanya buroh. Ini kendaraan namanya buroh ini dekat katanya dari kata barkun ini cahaya kilat. Kira-kira lamun mohon maaf ini kenjukan sak
hujan gunung tekeh gelap ndek cahaya nih. Gelap banget. Atau dia penyala langsung perang di selakuan. Dan ada yang tanpa ading itu. Kira-kira namun darat terang barang unu berhenti jaga irat deh. Irat jaga aja sampai teh cahaya matahari. Niki buruk niki yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kendaraannya Nabi termasuk juga kendaraan para Nabi sebelumnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, lamun gambaran niki yang jelas niki adalah seekor kendaraan niki. Lamun salah niki girang sebaran gambar binatang, kemudian dengan nina inges dari otak. Niki kan yang ngolok hati niki. Marah Nabi ya demen nojok dengan nina. Marah Nabi ya Nabi arandin setia niki. Hilangan ketawa. Nah, yang jelas buruk niki adalah kendaraan yang sangat cepat sekali. Kenapa sama gini kendaraan daya dan niki di dunia secepat sejelap-jelap pesawat masih kalah di sih buruk. Kemudian hadirat Allah Subhanahu Wa Taala marah niki perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, tertawarin ini mana sih? Jibril alaihissalam, Muhammad ni ini mana sila ada pilih. Bedak Nabi ini ke dalam perjalanan. Saat Nabi adalah khamar ini adalah minuman keras. Saat kedua air susu murni. Hampir dipilih si dia ni kan. Jemaian dengan kan? Itu ada jampi sama Bu Ani kan. Lagu Arab masih batur sak ani beda sama Bu Ani itu nih kan. Ini mudah-mudahan ada sak mau hindari. Namun salahnya jak ieu pilih ini baru batur teh. Namun salahnya jak engkah teh. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan terjawab saran mengkonsumsi daripada barang-barang yang haram. Amin ya rabbal alamin. Ini di sini Nabi air susu ini. Maka Jibril mengatakan ya asabtal fitrah. Oh Muhammad, kenapa di sini pilih? Ya wahni ini macam sesuai dari fitrah manusia. Ya sak ya mainan, ya lezatan, ya solahan, ya lebih bergizi, ya sak sesuai dengan fitrah. Ya, lamun dipilih Nabi aran minuman keras ini lagawat ummatuka. Lau akhadtal khamra lagawat ummatuka. Lamun dipilih minuman keras ini umat yang jadi tersesat selakuan. Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar. Bahagia Nabi. Ini kena izin pilih. Kemudian jadi tersesat umat. Jadi hari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran bagi yang berurusan ini adalah sila dan yang berurusan ini mengikuti cara hidup Nabi, minumannya yang halal, keluaran halal, dede halal. Kemudian hari mati Allah Subhanahu Wa Taala selesai minum keserian, biasa Jibril ini dalam kisah hadis yang disebutkan dalam hadis tadi, sepertinya ada sesuatu oleh diri Nabi. Ada sesuatu dekat Tuhan di Jibril, ajak maka kelain pun orang. Kemudian Nabi menceritakan baru di dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, arak subuh dengan mama. Langan sebelah kanan, ya Muhammad intazirni. Wahai Muhammad, antih ke sebelah Muhammad. Andang unzurni. Mohon maaf bukan intazirni, unzurni. Serius semendak bahasa saleh sebelah kanan. Lagu unik milih lanjut baik perjalanan. Baris mana ini masih selangan kiri. Arah dengan mama empah. Ya Muhammad, unzurni. Hei Muhammad, ingat kembali semendak. Arah ke keduanan. Lagu Nabi tetap berjalan. Kemudian saat keluar ternyata dengan Nina. Dengan Nina yang ingat dari semua perhiasan. Bahasa Nabi arah dengan Nina. Masih ia bahasa, ya Muhammad unzurni. Wahai Muhammad nanti semendak. Serius, ajak ketuanan. Misalnya ini kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencuekkannya dan milih penuhi panggilan. Kemudian Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Jibril pun menjelaskan. Sabaru penebian dengan mamun.
itu adalah laki-laki dengan mama kalangan Yahudi. Sekira aja napirat endok apa determin la tahawwadat ummatuka. Ani umat yang jamilu jadi dengan Nasrani. Kemudian saat kedua baru sama melangan kiri, ya, itu adalah rojulun Nasraniyun dengan mama dari kalangan dengan Nasrani. Lamun temin la tanassarat ummatuka. Yang jadi Nasrani umat. Ini kemudian saat telur dengan ini sabarun ibarat dunia bahasa Jibril. Ya. Lamun temin lahtarat ummatuka ad-dunya al-akhirah. Lamun temen aneh umat selapuan yang pilih dunia kemudian dia narak jak pada boya akhir. Jadi niki terjadi niki alhamdulillah sampai makin niki dia napa selaput umat Nabi Muhammad minum marak cara Yahudi dan Nasrani dia pada minum nabi aran cara dengan Yahudi dan Nasrani dait ndek ke bilin akhir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW pun nabi aran melakukan perjalanan ke langit pertama, ke langit kedua, ke telur, keempat, kelima, keenam, kepitu, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, berdait kanji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bau sing seriuan Allah. Dan bau sing seriuan Allah, si Nabi. Dia berdait dan mampu. Kemudian umat Allah Subhanahu wa taala di setiap langit beliau bertemu dengan para nabi dan rasul. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dengan Nabi Yahya dan Isa, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, bertemu dengan Nabi Allah Idris, bertemu dengan Nabi Allah Harun, bertemu dengan Nabi Allah Musa, dan bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nanti pelajarannya setiap Nabi bertemu dengan para Nabi dan Rasul yang saya sebutkan tadi, beliau selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Terjawab kemudian di sini para nabi-nabi tadi dengan ucapan Waalaikumsalam. Artinya dimati Allah Subhanahu wa taala adin jadi syiar yang belum bisa miliki. Setiap terpedaya kanjeng batur, setiap terpedaya kanjeng sahabat selalu mengucapkan Assalamualaikum. Mohon maaf ini teman-teman segede. Dengan terpedaya kita bagi salah kesempatan ada berdaya ada kira-kira niki nak batu dari balik satu tidak kesempatan sampai terkelelel niki kurang mampu yang akan jauh laku kadu assalamualaikum ada bisa mau paham. Niki kemudian umat Allah Subhanahu wa taala dari para nabi yang beliau temukan tadi arak sopok nabi dia nangis. Saya Nabiullah Musa alaihissalam. Dengan lalu Nabi nangis. Nabiullah Musa alaihissalam berkeduan. Ma'abakaka. Nabi penyebab dan nangis. Jawab Nabiullah Musa, Inna gulaman bu'ita min ba'di ummatuhu aktar mimma yadkhulul jannah min ummati. Ini sabaru nun bahasan Musa alaihissalam ia jauh jarak ke capu tak utus. Dia jauh jalan saja aku terus lagu ternyata umat ni dia lebih penuh tamu surga daripada umat. Jadi Nabi sedih, disedihan umat saat sekalian tamu surga. Ini kabar gembira bagi yang belum sami tentang yang belum sami saja jadi umat Nabi Muhammad sak paling belik tamu sak paling penuh tamu surga. Mudah-mudahan yang belum sami ini termasuk daripada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, secara singkat yang sampaikan, kemudian di dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW juga diperlihatkan tentang keseriusan tentang beberapa peristiwa. Keseriusan kan dengan sekelompok nabiaran manusia. Sekelompok manusia oleh julun ya arak daging sa nabiaran sa kata ia berat, ia sida, ia ulang. Dai oleh lainan tahun ia arak daging saksolah. Lagu ia kebenjaga dengan ini. Enggak disimpan pada keluaran. Daging sak ulat, sak macam, sak sida ni. Ia sen pada barang daun berkira no. Ini kemudian
dikatakan niki adalah gambaran umatmu saoleh dunia ia demen kita sak haram dia narap kita sak halal. Niki gambaran di akhirat. Nggih. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan nggih sekelompok kaum nabiyaran butunuhum kami tilil buyut tian niki ia belik tian marah balik marah ke pesantren. Sila lamun sila dia tian malah santren berde kira-kira. Berminta tidak lampak. Ibu-ibu biasa ketawa ini. Dia kan pemandu santren tapi ibu-ibu deh istilah sak berdian sak 9 bulan berberhenti ke lelah ini. Arah siwa bulan. Lu pun paling arah kilo telu paling itu 4 kilo sak oleh dalam dia penimar beli balik. Berberhenti kira-kira kebenaran. Ini maka Jibril menjelaskan ini adalah dari golonganmu oleh dunia barang riba doang isin kalau barang riba doang isin tiang mentiri jadi oleh akhirat ini peringatan bagi tiang dulu. Kemudian diperlihatkan bagi Nabi SAW tentang niki sekelompok kaum niki awak niki takut deh sakit deh kira-kira. Dia berkakuk berangkat doang saya kucing si sakit macam tantempuk ya dia tantempuk tulangan ini dia kakuk deh. Ini penjelasannya Nabi niki dari kalangan umatmu selama dunia dia girang sakitin dengan isi ucapan girang bergibah girang adu domba pokoknya dengan selamat lah kan ucapan. Kemudian Rasulullah SAW pun juga diperlihatkan mohon maaf niki tentang sekelompok wanita payudara niki dia terlilit oleh selaku awak jangan bisa kita. Niki gambaran dari umat Muhammad SAW selama di dunia dia girang gawe sandek sholat dia girang berzina girang berzina dia narak semamun berzina kan dengan atau yang berdua semamun lagu dengan lain kan niki gambaran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala terakhir yang sampaikan, Rasulullah SAW diberikan kado spesial yaitu kewajiban melakukan sholat 5 kali dalam sehari dan sebulan semalam. Nah, namun sebulan harus sembahyang Jumat doang atau aja sembahyang jarin. Nah, ini lagu mudah-mudahan sedengaran dengan sembahyang Jumat dan jauh masjid. Lamun selain itu jak walau alam ini kemalang sedang siwa begini dari keliwahan na'udzubillah. Jadi hadirat Allah Subhanahu wa taala begini salat yang tadinya diwajibkan 50 kali kemudian Nabi turun yang bumi berdain kajian Nabiullah Musa alaihissalam sesuruh entulah ane Muhammadullah ending ngojo kalau taala ada saat tentu nanti dia sampai sekat ia berat saran salatnya ia berat gati dan mampu umat sehingga Nabi pun ditolatin ditolatin oleh Allah Ta'ala sampailah kewajiban menjadi 5 waktu 5 kali dalam sehari dan semalam. Itu pun Musa alaihissalam tulah Malik Muhammad ending diskon Malik sudah ending diskon lagu Nabi bahasa Nabi inni astahyi min rabbi au ila rabbi ini kesemuan jok Allah penuh diskon kira-kira ni kalau saya kata 5 pira diskon ni si penuh ganti ni jaring cukup ni sak 5 waktu. Kemudian dengan rahmat dan kasih sayang Allah salat sak 5 waktu ni nilain pada kena daya tegawe 50 kali dengan pahala yang sangat besar sekali. Ni malah bahasa baru. Lamun dirian sembahyang, dirian sholat, agama dia sholat. Lamun dirian sembahyang, agama dia hancur. Kira-kira ni lamun bahlin dah hancur, bau dia ketahuan. Dan bau, dong bakat besi paku sa anu. Acak isi bahlin sakadus pandek nu bakat lamun dia Hinduan. Dia narak kenen berarti bali ni ke marani ke masih. Dia narak kenen dengan sa ieu. Dia lamun saaran ngembilinan atau dimilih sholat. Dia nak kena hidup jatuh. Dia nak kena soal karena sholat ini adalah merupakan nabiaran fondasi agama.
Salat adalah amalan sak penembe ente hisab, nggih. Salat adalah penentu amal seseorang manusia dan mudah-mudahan yang pelungguh sami niki dianugerahkan keistiqomahan tiba yang pelungguh sami, tiba anak dijajarin pelungguh sami hadir bisa tetap mendirikan salat. Salah satu doanya adalah di dalam Al-Qur'an, doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Niki kadang-kadang dibaca niki. Nggih, niki doa ade desa yang pelungguh sami istiqomah dalam salat, begitu pula kanjeng anak jaga. Jelas niki? Cukup niki Ustaz? Hah? Niki sudah masuk waktu Isya, niki cukup berarti nggih? Jadi kesimpulannya dimati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus salat ini adalah ibadah yang paling agung dan mulia. Karena kenapa? Karena kewajibannya didapatkan oleh Nabi Muhammad langsung di langit. Sila lamun zakat, puasa, haji, syariat ini Nabi mau kajikan oleh bumi tepeng langsung. Lamun searang kewajiban salat, Nabi langsung naik ke langit. Langsung berdait kanjeng Allah Ta'ala apun tepeng kewajiban. Ini menunjukkan tentang spesialnya daripada ibadah salat. Alhamdulillah niki bahagia nek yang pelungguh sami sak bedewe saran kewajiban salat. Ia sebagai penghibur niki salat. Ia sebagai penenang, sehingga di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Nggih, lamun ara masalah dari yang pelungguh sami sak berat maupun sak ringan, arak musibah, arak jubut, sila enggak langan berbeda solusi. Sabar dari salat. Allah lain curhat. Nggih, mohon maaf sama gini ki arak curhat di Facebook. Niki ngisi penuh ganti Facebook dan curhat. Akhir selaku dengan ketawa masalah. Oh, namun dengan iya masalah luntur le hidup. Bila kan ketawa le Facebook dia bercerita. Niki. Jadi hari mati Allah Subhanahu wa taala sila ada tiap nunggu sambil tiang niki. Berhenti kebalik musibah, sila sabar baik, salat langan depet. Insyaallah Allah akan memberikan ketenangan dan Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan kemudahan. Mudah-mudahan pengajian singkat ini diberkahi Allah dan Allah memberikan masa depan yang baik buat yang pelungguh sami dan Allah memasukkan yang pelungguh sami ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimis salawat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.